Halo gengs maniak, apa kabar? Dari Sabang sampai Merauke, dari yang muda sampai yang tua. Nggak ada yang lebih ganteng dari kamu, tau gak sih? Titik. Kalaupun ada, itu anak kita nanti. Oke, kembali lagi di Mei Reaction. Oke maniak-maniakku sayang, di video kali ini aku bakal ngebahas video yang kontroversial. Tapi jangan sedih. Ini tidak akan merubah menjadi konten akun gosip, tidak. Tidak, nyerempet dikit iya. Enggak, karena menarik aja, berseliweran gitu kan. Terus banyak opini. Enggak bermaksud untuk beropini, enggak, tapi kita baca-bacain aja nanti kali ya opini-opini dari masyarakat tuh kayak apa. Ini ada kasus tentang child free yang bisa bikin awet muda katanya. Kata seorang Gita Saf yang umurnya 30 tahun ya, kalau nggak salah ya. Aku kan masih 23. 23. Ding 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 kebalik. Ya itu katanya tentang child free yang bisa bikin awet muda. Penasaran kayak apa gosip-gosip yang beredarnya? Opini-opininya kayak mana? Langsung aja kita hurain kuy. Menurut gue child free itu adalah jawaban dari keadaan sih om. Iya. Jawaban dari keadaan. Kalau mungkin dulu di zaman kerajaan Persia dan zaman kerajaan Yunani atau Romawi dulu, kayaknya child free tidak dibutuhkan karena keadaan saat itu membutuhkan sangat banyak sumber daya manusia untuk perang, membangun proyek-proyek apapun dan yang lain-lain. Tapi makin kesini kan kita udah mengarah ke overpopulasi, tapi belum. Tapi masih mengarah ke overpopulasi. Dan melihat maraknya geng motor yang ternyata anak-anak kecil. Jadi akhirnya kan orang ya, gue nggak bilang itu benar atau enggak. Jadi menurut gue child free ini adalah sebenarnya yang harusnya kita bahas adalah kenapa jadi banyak orang yang pesimis punya anak? Itu masalah sebenarnya. Bukan dia mau punya anak atau nggak punya anak. Tapi apa yang menyebabkan itu terjadi? Karena di Jepang itu sekarang, gue baca berita di Jepang ya. Di Jepang itu banyak rumah-rumah kosong. Ya benar, itu gila banget. Gila kan? Gila banget. Orang tuanya meninggal, nggak punya keturunan, terus rumahnya udah. Dan yang lebih gila lagi di Jepang udah mereka defisit karena masyarakatnya mager. Nah, itu benar banget loh. Di Korea, di Jepang itu, orang kalau mau punya anak, negaranya ngasih apresiasi. Di sini, di Indonesia masih overpopulasi kan. Tolonglah nanti pemerintah jangan dibatas-batasin ya. Aku masih mau loh. Enak bos, punya anak banyak itu enak bos kayaknya. Ada pusingnya, tapi menurut aku ada enaknya juga. Cuman juga kayak keputusan untuk child free juga nggak apa-apa. Karena orang tuh pasti punya alasan-alasan tertentu gitu. Kayak di Korea tuh aku banyak juga ngobrol sama mereka, kenapa mereka nggak mau gitu kan. Karena tanggung jawab membesarkan seorang anak itu memang besar. Dan banyakan dari mereka mentalnya tidak cukup kuat. Terus kalau di sini tuh ada kayak banyak helper yang bisa bantu mereka ketika mereka ngebesarin anak gitu. Kalau di sana kan enggak, semua dilimpahkan ke cewek. Karena kan terutama untuk negara-negara yang patrialis, itu agak berat banget untuk membesarkan anak. Ngurus rumah tangga, semua jatuhin ke istri. Kadang istri juga masih harus kerja. Terus juga nggak ada orang yang bisa bantuin mereka gitu. Mungkin ada beberapa yang bisa, ada yang enggak kan gitu. Jadi nggak bisa nyalain juga. Gita Savitri melakukan sesi live Instagram bersama suaminya. Dia menyerang balik komentar negatif yang dialamatkan padanya. Jadi influencer sih heran. Gue nggak pernah nyuruh lu follow gue, setan. Weh, Follow. gue follow nggak ya, takut jadi setan. Takut. Oh, Rihanna aja punya anak. Ya banyak yang punya anak juga banyak. Yang child free happy-happy aja juga banyak. Kamu tahu Gita Saf gak? Oh, yang viral itu ya, bahas child free bukan? Iya, menurut kamu gimana? Ya hak mereka sih. Karena di luar negeri juga setahu aku orang-orang paling maksimal punya anak 3 atau 2. Orang dulu tuh bilang makin banyak anak banyak rezeki. Padahal nggak juga kan. Nah makanya child free ini jadi rame gitu di Indonesia. Tapi positif thinking aja sih kita. Kan bisa jadi pacaran halal terus kan kalau belum punya anak. Kasus perceraian kan banyak banget nih, tinggi banget nih. Salah satunya itu karena belum siapnya mental yang harus punya anak, baru nikah, punya anak, biasa nggak ngurus anak, tiba-tiba langsung ngurus anak, kaget, suaminya nggak perhatian, saling bantu. Banyak sih cowok-cowok kayak gitu, bener. Bayangkan kasus pacaran kayak gitu. Nah dengan adanya child free jadi kayak pasangan ini bisa fokus dulu gitu. Terserah orang-orang sih mau kayak gimana. Kalau aku sih nggak mau child free karena umur nggak ada yang tahu dan aku pengen punya turunan gitu loh. Dan satu lagi, aku ingin menambahkan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya Aku pikir Chinese. umatnya Nabi. Iya. Menurut kamu gimana?
Sebenarnya kan viral gara-gara bukan child free-nya loh. Aku udah pernah baca-baca tuh dia memang udah sering ngomong kalau dia tuh child free dengan suaminya kan. Tapi yang salah itu ketika kalimatnya itu tidak cuma child free, tapi child free itu bisa bikin awet muda kata dia gitu loh. Menggiring orang-orang yang ngerasa punya anak tuh kayak, oh lu punya anak tuh bikin gak awet muda gitu loh. Jadilah orang-orang agak keserang beberapa bagian gitu loh. Tapi emang sih kalau ngomongin soal awet muda, faktor utama awet muda itu dari kita, perawatan dan duit, gengs. Duit sini tapi memiliki peranan penting nih. Jangan sekonyong-konyong, wah dasar mata duitan. Kagak bos. Ketika kita punya duit ya, kita itu punya banyak banget prestis buat ngelakuin sesuatu. Perawatan contohnya. Terus apa? Aduh 8 jam ngedengerin anak, terus mesti bangun tidur tengah malam atau apa bisa untuk bayar helper atau neni. Ya nggak bos? Jujur kau jangan ngantuk-ngantuk. Iya atau enggak? Iya. Bener nggak? Nggak bisa dipungkiri. Emang uang bukan segalanya, tapi uang mempermudah segalanya. Bisa perawatan, bisa membantu sesama. Resiko untuk berbuat jahat pun juga ketika kita mempunyai duit itu akan lebih sedikit gitu kan. Ketika udah punya duit yang kita kontrol tuh apa? Rasa bersyukur. Udah, awet muda pasti sayang. Chat free atau nggak chat free itu pilihan lu, bodo amat gue. Dipuji awet muda. Jawaban Gita Savitri malah tuai hujatan warganet. Aku yang umur 24 kalah sama Kagit padahal udah 30. Awet muda banget sih, not having kids. Indeed, nah ini nih yang salah. Natural anti-aging, iya. Salah satu faktornya, iya. You can sleep for 8 hours every day. Banyak juga karena masalahnya tuh yang tidurnya tuh 8 jam. Gak punya anak juga. Tua juga. Tua itu emang kenapa sih? Itu kan udah hukum alam. Kalau kamu juga keker kayak kanebo kering, kenceng terus juga ngeri bos. Ngeri kau diburu, diambil plasenta kamu, disuntik-suntikan nanti. Kayak itu kidding ya, itu nongdam kalau bahasa Korea itu. Intermezzo ya, kalau misalnya ada wrinkles terus bisa botox, iya, tapi bisa juga kok dipijit, di masker. Keras banget ya, sekeras batu. Open minded tapi giliran orang punya minded sendiri, dia gak mau toleran. Apa nih? Tak ada penerus marga. Ibu mertua Gita Savitri sempat tak terima anaknya child free. Ya iyalah, pastilah orang tuh banyak gak terima. Tapi kan setelah mungkin dikasih tahu alasannya pasti terima-terima aja. Paul tak menampik bahwa ibunya masih belum sepenuhnya menerima keputusan untuk child free sampai sekarang. Aku akhirnya terbuka ke dia dengan bilang, enggak ma, Paul dan Gita nggak berencana buat punya anak. Terus dia kayak satu aja karena mungkin masih dengan pemikiran Batak kayak ya paling nggak satu lah gitu. Biar ada yang nurusin marga kan. Terus ya aku bisa sangat mengerti, ditambah lagi aku anak pertama, cucu pertama, oh my god, dalam keluarga besar. Jadi tekanannya cukup besar dari orang tua. Namun Paul Partohap terbantu oleh kedua adiknya yang berusaha memahami pilihannya dan Gita Savitri untuk tidak memiliki anak. Jadi mereka ya bantu aku ngasih pengertian. Jadi membuat mama pelan-pelan sedikit menerima. Agak berat loh keputusan child free itu sebenarnya ya. Selain keluarganya nggak mendukung tuh, lingkungan juga kadang masih belum paham. Bisa meledak. Fuck man, yang Sendiri sebenarnya menjelaskan ya orang-orang ini, lu kalau misalnya sekolah jangan nyarain orang, bego. Logika lu nggak ada, ah. Brain cells lu berapa di sini ya? Cuma satu, ah. Ya aduh. Fucking head dumb man. Botox, lu nggak ada duit buat botox, bitch. Wow. Mad, bitch. Keluar aslinya apa gimana mas? Lo Wow. Alasan tidak mau punya child free begitu kali ya? Ada buah, enak nih. Habis makan buah, pilates. Habis pilates, lempar lembing. Habis lempar lembing, lempar pantun. Ngapain nih? Ini gua makan buah biar awet muda. Makan buah biar awet muda? Gak kayak gitu, bro. Ya ampun, lu kalau mau awet muda child free lah, child free. Gak punya anak itu natural anti aging lagi, bro. Bayangin lu bisa tidur nyenyak 8 jam dengan pulas, dengan tenang. Lu gak perlu stres dengerin anak nangis. Dan yang paling penting, lu kalau child free jangan diem-diem aja. Lu kasih tahu sama semua orang di sosmed kalau lu itu child free. Nah, lo You finally got wrinkles. You have the money to pay for botox. Gitu. Botox. Mending gua deep talk sama temen gua. Sophia Lajuba. Pak Sophia, apa kabar? Oh, smooth sekali Besti. Oh, lo child free apapun itu terserah, tapi selama ini statement dia tuh selalu sawat sama orang-orang yang punya anak dan selalu berusaha mempengaruhi orang lain buat ngikutin jejaknya dia. Walaupun gak secara belak-belakan, tapi selalu ada tujuan ke situ. Diketawain sama Jennifer Bajim.
Wulan Guritno, Sophia Lacuba, dan masih banyak lagi ibu-ibu yang punya anak banyak tapi tetap awet muda dan hidup bahagia. Mewakili ibu-ibu. Situ merasa awet muda usia berapa? 50, 60. Kalau memang nggak mau punya anak, gak usah campaign, gak usah mendeklarasikan kebahagiaanmu tanpa anak. Ingat, kau juga dulu seorang anak yang lahir dari seorang ibu. Ya aku boleh dong kalau cuman ketawa, karena kasihan gitu. Nah, Child Free. Rustam, masukin dulu supra Rustam, bapak dulu. Ujang kamu, Rustam, Nak. di bawah panggil. Pak, kita kan child free. Iya lagi. Masukin sendiri lah. Udah Mas. pas belum ya bumbunya? Aduh, masih kurang lagi. Tiwi, Nggak ada. beliin dulu Nak Royco di warung Madura depan. Yang Nggak mas-masnya kalau ngelayanin sambil teleponan, kalau nggak main Mobile Legend. Nggak ada. Kita kan child free. Aduh, Mah, bosen nih di rumah doang. Kita liburan aja yuk ke pantai. Kita naik jet ski. Naik Aku jet udah ski. bawain kamera juga nih buat kita bikin vlog. Yuk. Pak, kita kan child free. Aduh, elah dalah baru ingat lagi. Masa kita naik jet ski nggak sama anak ya? Naik jet ski nggak Kurang sama menarik dong vlog kita. Kurang banyak dong viewersnya nanti. Ya udah Nanti deh, lo Bang, kalau kemana kayak gitu, itu? Kita nggak usah jadi liburan, kita ke kamar aja. Ngapain? Nge. Oke teman-teman, gimana menurut kalian? Child free atau gimana, atau mau punya anak 11 atau mau ngajak anak main jet ski? Dunia ini bingung sekali aku. Kayak mana harusnya? Apapun pilihan kalian, jalanin aja deh. Gue kagak peduli. Nggak. Gimana ya? Kok ngomongin child free sih? No comment ya. Itu kan pilihan, balik lagi pilihan. Tapi aku mau doain buat orang yang sampai sekarang mungkin masih nanti buah hati belum dapat juga. Aku doain semoga suatu saat nanti akan diberikan anak di waktu yang tepat. Ada satu film yang pernah M-Team buat nih soal seseorang yang menanti buah hati nih. Ketika kamu memilih untuk child free, coba dipertimbangkan lagi nih. Kalaupun memang sudah mentok itu pilihannya, aku doain kamu bisa menjalani dengan bahagia sampai akhir hayat. Yang sekarang ibu-ibu masih punya anak banyak lagi rungsing-rungsingnya, ingat, ada Sophia Lacuba bos. Ada BCL. Kadang tuh ya, yang jadi kelelahan kita saat ini pas lagi ngurus anak atau apa tuh, itu bisa jadi penguat juga tuh nggak buat kita. Iya kan? Aku kan? Intinya tuh syukuri dan nikmati bestie. Oke, sampai ketemu lagi di next video. Salam satu rasa Kiwir.